Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gusti Agung Arya Kukuh, ASEM 11 dari 1247. Di video kali ini saya akan melakukan ujian praktek bahasa Indonesia membahas tentang menganalisis artikel. Artikel pertama yang berjudul Perkembangan Seni Sastra dan Wayang pada Masa Hindu-Buddha, dan artikel kedua berjudul Mengenal Lebih Jauh tentang Hati dan Peranannya. Sebelum saya membahas artikel tersebut, saya akan menjelaskan pengertian dari adverbia, konjungsi, dan kosakata terlebih dahulu. Artikel 1 yang berjudul Perkembangan Seni Sastra dan Wayang pada Masa Hindu-Buddha, dan artikel 2 berjudul Mengenal Lebih Jauh tentang Hati dan Peranannya. Sebelum saya membahas artikel tersebut, saya akan menjelaskan pengertian dari adverbia, konjungsi, dan kosakata terlebih dahulu. Adverbia adalah bahasa yang dapat mengekspresikan sikap eksposisi. Agar dapat meyakinkan pembaca, diperlukan ekspresi kepastian, yang biasa dipertegas dengan kata keterangan atau adverbia frekuentatif seperti selalu, biasanya, sebagian besar, sering, kadang-kadang, dan jarang. Sedangkan konjungsi adalah kata atau ungkapan yang menghubungkan dua satuan bahasa yang sederajat, yaitu kata dengan kata, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa, serta kalimat dengan kalimat. Konjungsi yang banyak dijumpai pada artikel adalah konjungsi yang digunakan untuk menera argumentasi, seperti pertama, kedua, berikutnya. Kalian no. Konjungsi yang digunakan untuk memperkuat argumentasi seperti selain, itu, sebagai, contoh, misalnya, padahal, justru. Konjungsi yang menyatakan hubungan sebab akibat seperti sejak, sebelumnya, dan sebagainya. Konjungsi yang menyatakan harapan seperti supaya, dan sebagainya. Sedangkan kosakata adalah perbendaharaan kata-kata supaya teks tersebut mampu meyakinkan pembaca, diperlukan kosakata yang luas dan menarik. Biasanya konteks teks yang menarik tersebut mencakup hal-hal berikut seperti aktual, fenomenal, editorial, imajinasi, modalitas, nukilan, tajuk rencana, teks opini, dan keterangan posisi. Selanjutnya, saya akan membahas unsur kebahasaan pada artikel 1 yang berjudul Perkembangan Seni Sastra dan Wayang pada Masa Hindu-Buddha. Contoh kalimat dari adverbia pada artikel pertama adalah kalimat pertama, mungkin. Karya sastra zaman itu lebih banyak daripada yang kita ketahui. Kata adverbianya adalah kata mungkin. Kalimat kedua, ternyata tidak sebanyak hasil seni sastra zaman kuno. Kata adverbia adalah kata sebanyak. Kalimat ketiga, di Bali, seni sastra zaman Madya hanya sedikit saja yang masih dijumpai. Kata adverbianya adalah kata sedikit. Kalimat keempat, seperti hikayat, syair juga mengisahkan bermacam-macam hal. Kadang-kadang, manusia mengembara tanpa menghiraukan kehidupan duniawinya. Kata adverbianya adalah kata kadang-kadang. Selanjutnya, contoh kalimat dari konjungsi adalah kalimat pertama, tetapi, karena, tidak seperti seni sastra zaman kuno yang tetap disimpan dengan baik. Kata konjungsinya adalah kata karena. Kalimat kedua, selain cerita asli Indonesia sendiri, sastrawan zaman Madya juga menyadur karya sastra negara lain. Konjungsinya adalah selain. Kalimat ketiga, di daerah Melayu, gancaran disebut hikayat dan tembang disebut syair. Kata konjungsinya adalah kata dan. Kalimat keempat, perbedaannya, hikayat ditulis dalam bentuk prosa, sedangkan syair ditulis dalam bentuk puisi. Kata konjungsinya adalah kata sedangkan. Selanjutnya, contoh kosakata yang terdapat pada artikel 1 yaitu madya, hikayat, tasawuf, babat, tembang, suluk, dan ledek. Selanjutnya, saya akan membahas unsur kebahasaan pada artikel kedua
yang berjudul mengenal lebih jauh tentang hati dan peranannya. Contoh dari adverbia artikel kedua adalah kalimat pertama. Artikel ini akan menjelaskan beberapa poin penting mengenai termasuk peran utamanya. Kata adverbianya adalah kata akan. Kalimat kedua, yang terjadi ketika hati tidak berfungsi dengan baik dan bagaimana untuk menjaganya tetap sehat. Kata adverbianya adalah tidak. Kalimat ketiga, albumin adalah protein yang paling umum dalam serum darah. Adverbianya adalah kata paling. Kalimat keempat, jangan sembarangan mencampur obat-obatan. Kata adverbianya adalah kata jangan. Selanjutnya, contoh kalimat konjungsi pada artikel 2 adalah kalimat pertama, hati atau liver adalah organ padat terbesar dan kelenjar terbesar dalam tubuh manusia. Kata konjungsinya adalah kata dan. Kalimat kedua, hati digolongkan sebagai kelenjar. Kata konjungsinya adalah kata sebagai. Kalimat ketiga, pertama adalah vena portal yang membawa darah kaya nutrisi dari usus dan limpa menuju hati. Kata konjungsinya adalah kata pertama. Kalimat ketiga, pertama adalah vena portal yang membawa darah kaya nutrisi dari usus dan limpa menuju hati. Kata konjungsinya adalah kata pertama. Kalimat keempat, kedua, arteri hepatik yang membawa darah beroksigen dari jantung. Kata konjungsinya adalah kata kedua. Kalimat kelima, karena hati bertanggung jawab untuk mencerna lemak, kelebihan lipid dapat membuat bekerja terlalu keras dan mengganggunya untuk melakukan tugas-tugas lain. Kata konjungsinya adalah kata karena. Selanjutnya, contoh kosakata yang terdapat pada artikel kedua adalah detoksifikasi, sintesis protein, kelenjar, organ bilirubin, kolesterol, hemoglobin, hormon, estrogen, aldosteron, fagosit. Komentar saya terhadap kedua artikel yang perbedaan yaitu perbedaan dari kedua artikel adalah dari segi tema. Artikel pertama bertema budaya dan artikel kedua bertema biologi atau tentang organ hati. Jika dilihat dari adverbia dan konjungsinya, ada banyak kesamaan. Sekian ujian praktek bahasa Indonesia yang saya buat. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.